Ini ada beberapa 5 pertanyaan tentang seks yang malu ditanyain gitu ya. Melorot katok, BH dicoplok, ya itu alami ya. Kalau misalkan sing canggung itu biasanya menikah tanpa cinta, kayak ngono kan canggung kan, lo gak ono perasaan. Kembali lagi di episode Mental Mentul bersama dengan Queen of Motherfucker Mbonian. Kan dia biasanya. Kenapa pembahasan seks di Indonesia itu masih tabu? Terkadang kita sebagai orang tua, ini kalau misalkan kita ngomongin orang tua ya, terkadang kita sebagai orang tua itu banyak yang tidak memberikan pendidikan seks kepada anak, apalagi kalau misalkan anak itu sudah akil balik, ya, mending akil balik daripada balikan. Wow, nah. Padahal itu adalah part of life, perlu edukasi juga. Apalagi kalau misalkan yang mempunyai anak laki-laki yang mungkin sudah mulai beranjak dewasa. Mimpi basah. Ya mimpi basah ya. Mimpi basah. Mimpi cerut. Nah kayak gitu kan sudah mulai beranjak dewasa. Terkadang anak-anak ABG itu mau nanya kepada orang tua itu malu, sungkan. Karena dari orang tuanya sendiri itu juga membatasi untuk pembahasan seks. Nah itu padahal menurut aku itu penting. Contoh, kayak aku ngene iki yo sebagai ibu rumah tangga yang baik dan benar kalau di rumah ya. Kalau dulu aku mungkin ganti baju di kamar ngono kan, ono anakku. Nah, lak saiki enggak, aku akan lebih memilih kalau ganti baju walaupun aku sudah pakai daleman ya, tank top ya. Aku ganti ruangan, aku akan pindah ke ruangan sebelah karena memang saiki anakku mulai dewasa seperti itu ya. Nah, pastinya apalagi kalau misalkan terus anakku iku tahu kalau misalkan mamanya sedang datang bulan. Nah seperti itu loh, kok mama datang bulan, kok aku enggak. Nah seperti itu, menurutku itu gak tabu ya, itu harus dijelaskan. Kenapa kok anak laki-laki kalau pipis itu harus berdiri, kalau perempuan kenapa harus berdiri? Soalnya aku kadang ya ngadeg. Teringat masa lalu ya. Kok iso aku ben yo ngadeg ya? Iku. Nah seperti itu ya, harus dijelaskan. Nah ini ada beberapa 5 pertanyaan tentang seks yang malu ditanyain gitu ya. Coba kita akan bahas pertanyaan yang pertama. Harus seberapa sering frekuensi untuk berhubungan seksual? Nah itu kalau dalam rumah tangga terkadang kalau misalkan pacaran komunikasi bisa lebih terbuka. Kalau rumah tangga 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun itu sudah apa ya? Kayak udah males bahas ngapain sih dibahas gitu kan. Kadang juga frekuensi seksnya itu sudah menurun. Nah, itu yang salah ya. Sebenarnya tidak ada indikator pasti mengenai frekuensi idealnya, tapi banyak pasangan yang pada umumnya sering melakukan hubungan seksual pada awal-awal pernikahan. Nantinya frekuensi tersebut akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah seperti itu. Nah dan ada artikel juga yang bilang kalau 2 hari sekali udah cukup. Wah, pagi saya nganggur. Karena berhubungan seksualku kesel rek. Apa mana sing wedok kayak kodok kan ngene kan. Oh iya, pasrah. Iya, lak nangisor kan wedoke ngene lho. Kayak suike. Nah ya, nah iki kesel rek kayak ngene iki. Terus kalau 2 hari sekali ya capek ya. Ya paling enggak seminggu 2 kali lah masih oke lah ya, seminggu kalau 2 kali ya, seperti itu. Nah, ada list pertanyaan berikutnya yang tabu dibicarakan. Apakah ukuran pistol gombyok menentukan kenikmatan bercinta? Nah, fakta yang sebenarnya adalah ukuran pistol gombyok sama sekali gak menentukan kenikmatan bercinta. Yang paling penting adalah kemampuan dalam memberikan stimulasi seksual dengan baik dan tepat. Dadi ukuran gak pengaruh. Kegedenku loro, kecilianku keri, kayak ditik-itik. Nah ya, benar-benar. Gini loh, lah menurutku yo, lah gede atos itu yo kelaran rek. Cilik gembu akhirnya kayak bendoyo.
Bendoyo iku krai sing dikukus iku enak, bendoyo iku. Rujak cingur ono. Wah, paling bayang bendoyo. Nah, lah menurut aku, gede cilik iku bagaimana cara skillmu dalam berseks ya kan? Lah berseks lah awakmu wis foreplay-ne enak, awakmu pinter iwil-iwil nang pasanganmu. Ya, terus mari ngono servisnya, kasih sayangnya itu pasti wis puas kok ya. Lah kegeden loro atas yo gak enak juga, cilik yo gak enak. Lah menurutku besar, kecil, panjang, pendek sing penting adalah berfungsi. Berikutnya, list pertanyaan yang ketiga yang tabu dibicarakan pasangan. Bagaimana menghindari rasa canggung saat pertama kali bercinta? Pertama kali berkentu, pasti hubungan intim yang dilakukan akan terlihat sedikit kaku, koyok kan ibu. Tapi itu adalah momen untuk belajar dan mengenali pasangan untuk semakin lihai dalam bercinta. Lek iki yo, iku lek podo-podo durung tahu yo, misalnya iki opok-opok durung ngerti, gak mungkin. Karena menurut gini ya, rasa canggung itu satu mungkin dia cinta satu malam, mungkin baru kenal. Kalau menurutku misalkan sudah sama-sama sayang, kalau memang sudah sama-sama cinta dan juga saling membutuhkan, menurutku nggak ada perasaan canggung ya. Karena berkentu itu adalah manusiawi yang mengalir begitu saja, cumi-cumi, rogo-rogo, mak-biuk, melorot katok, BH dicoplok, ya itu alami lah, itu alami kan menurutku juga nggak ada canggung-canggungnya sih. Alami, wajar, natural aja ya. Kalau misalkan sing canggung itu biasanya menikah tanpa cinta, kayak ngono kan canggung kan, lo gak ada perasaan, ngono-ngono ya, seperti itu ya. Mari ngono adalah list pertanyaan yang keempat yang tabu untuk dibahas. Umur berapa enaknya buat pertama kali? Yang jelas, ada undang-undang yang mengatur tentang usia dewasa seseorang. Di tiap negara itu beda-beda dan juga beda tipis-tipis lah. Nah, kalau usia dewasa apa bisa segera berkentu? Balik lagi, yang namanya berkentu butuh kedewasaan, tanggung jawab dalam hal apapun, gak pas meteng tok. Iya bener, awakmu wis kadung gerwaji, mari ngono pasanganmu meteng, awakmu gak siap, iku lho sayang. Nah, menurutku ya tetap hati-hati lah, aku sih tetap hitungan kalender ya. Hai, seperti itu ya, hitungan kalender lah. Soalnya yo menurutku aku ben wis tau nyoba nanas mentah, gak ngefek rek. Wis lama kan hati-hati lah, ati spread ngono ku ya, wis lah. Datat hebat ya wis gak ono wisan. Wah, zamanku ben 3 juta soalnya kanca-kancaku. Hanya yang paham saja siapa Dr. Edward. Pertanyaan ini yang kelima. Bagaimana bila kamu atau pasangan kesulitan untuk saling memberikan kepuasan? Banyak pasangan yang seringkali merasa khawatir, ya kan, akibat sulitnya memberikan kepuasan pada pasangannya. Iya. Kekhawatiran inilah yang kemudian bisa membuat hubungan jadi merenggang. Tidak ada yang salah, apalagi apabila kamu atau pasangan kesulitan dalam memberikan kepuasan seksual. Kuncinya adalah komunikasi. Iya, komunikasi itu penting, tapi terkadang kalau misalkan sudah berumah tangga itu malah lebih susah ya. Kadang walaupun sudah berumah tangga yang lama, kadang masih malu-malu, kadang masih ya sudahlah. Bojoku pengen ya wes aku karek melumah. Bojoku pengen ya wes aku karek jengking. Terkadang suami atau laki-laki juga nggak pengen hanya sekedar itu. Kamu pengennya seperti apa? Terus misalkan aku kurangnya apa, ya kan? Terus mari ngono istri menjawab kamu kurang besar. Ya seperti itulah pokoknya komunikasi itu penting ya. Tetap harus dibahas sih menurutku kalau misalkan kalian berhubungan seks, apalagi kalau kalian pengen memuaskan satu sama lain dan awakmu juga ojo ya wis lah aku tak pura-pura sepenting kerasa enak. Enggak, komunikasiku penting sayang ya, dan juga durasi juga penting juga sih ya, foreplay juga penting. Yang penting kabeh kok dalam suatu berkentu ya. Terima kasih buat semuanya sing wis delok episode iki bersama dengan Monica Mentul Queen of Motherfucker Monica.